Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya untuk kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Apakah saudara siap untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan? Puji Tuhan, mari kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur karena meskipun kami harus beribadah di rumah, tetapi tetap ada kesempatan yang indah yang Kau karuniakan kepada kami, untuk kami bersama-sama boleh memikirkan kebenaran dari firman-Mu, ya Tuhan. Itulah sebabnya Bapa, biarlah kiranya Engkau saja yang memberikan pertolongan kepada kami dengan Roh-Mu yang kudus, yang sudah Engkau berikan ketika kami menjadi orang percaya. Biarlah Roh yang kudus itu bekerja dengan leluasa di dalam hati dan pikiran kami, yang boleh memberikan penerangan, memberikan pencerahan, berikan pemahaman yang jelas, yang benar kepada diri kami, dan mampukan kami juga untuk menerapkan kebenaran dari firman Tuhan secara benar. Terima kasih Bapa, biarlah kiranya Tuhan boleh menyertai pemberitaan firman Tuhan ini, dan biarlah firman ini Engkau berkati untuk menjadi berkat bagi semua kami yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa pada Bapa di surga. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekitar pertengahan tahun yang lalu, ketika kami para hamba-hamba Tuhan memikirkan tema-tema apa yang akan kita bahas di tahun ini. Nah saudara, untuk tema-tema untuk masa Prapaskah, kami dengan sumber yang ada, dengan pertolongan Tuhan, dan saya percaya ini pimpinan Tuhan, sehingga pada akhirnya kami memutuskan untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan ketakutan yang dialami secara umum oleh banyak orang. Nah itulah sebabnya saudara-saudara, tema-tema yang kita bahas bagi saya pada saat ini cukup relevan. Oleh karena hari-hari ini banyak orang berada di dalam ketakutan dengan adanya COVID-19. Bahkan ini setelah menjadi pandemi yang melanda negara-negara di dunia. Lebih dari 200 negara yang mengalami COVID-19 ini. Bahkan di negara kita Indonesia, pada hari kemarin data resmi yang diumumkan oleh pemerintah, sudah lebih dari 3.000 orang yang terinfeksi COVID-19. Bahkan di antaranya saudara ada 280 orang yang meninggal. Tetapi kita juga harus bersyukur karena meskipun yang meninggal, ada juga 200 sekian orang yang mengalami kesembuhan. Nah saudara-saudara, itulah sebabnya saya berkata bahwa tema-tema yang kita angkat di masa Prapaskah, sebagai contoh misalnya saudara-saudara, tentang takut akan kelemahan, takut akan keadaan, takut akan misteri, takut akan kematian, dan takut akan penindasan. Setidak-tidaknya sedikit melengkapi, sedikit menolong saudara melewati hari-hari yang mungkin penuh dengan ketakutan ini. Dan hari ini saudara, di Jumat Agung yang merupakan puncak dari masa Prapaskah. Karena besok kita akan masuk di dalam Sabtu Sunyi, dan hari Minggu nanti kita akan merayakan Paskah, kebangkitan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Nah saudara-saudara, mari kita akan sama-sama membahas tema hari ini yang adalah the end of fear. Berakhirnya ketakutan. Mari saudaraku, menjadi dasar perenungan kita akan membaca Markus 14 ayat yang ke-32 sampai dengan ayat yang ke-42. Saudara, silakan membuka Alkitab saudara masing-masing. Kita melihat Injil Lukas pasal yang ke-14. Injil Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-32 sampai dengan 42. Markus 14 ayat 32 sampai dengan 42. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke satu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih
seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia akan diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku telah dekat." Sampai sekian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudaraku, tema yang kita bahas seperti yang tadi saya katakan kepada saudara, berakhirnya ketakutan. Nanti hari-hari seperti ini ketika kita berada dalam ketakutan, mungkin kita berharap segera ini berlalu supaya ketakutan kita juga berakhir. Dan tentu kita juga bertanya, kalau membahas tentang ketakutan yang berakhir, sementara bagian Alkitab yang kita baca justru dengan jelas mencatat bahwa Yesus sangat takut dan sangat sedih, saudaraku. Dan inilah poin pertama yang akan kita coba telusuri, saudaraku, bahwa Yesus sangat takut dan sangat sedih. Pertanyaannya, apakah yang Yesus takutkan? Atau hal apakah yang membuat Yesus sangat takut dan sangat sedih? Saudara, dari catatan Alkitab, kita tahu bahwa di Getsemani itu adalah saat di mana sebentar lagi Yesus akan ditangkap untuk disalibkan. Satu eksekusi mati yang harus dia hadapi. Dan saudara, sebagai natur ilahi, Yesus mengetahui hal itu. Lalu kemudian saya coba membayangkan, saudara, ada orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Lalu dia menantikan hari eksekusi itu. Ketika hari itu semakin dekat, maka hatinya akan takut, akan gentar. Saya coba membayangkan ketika malam hari dia tidur, di mana besok dia akan dieksekusi mati. Maka saya yakin malam itu dia sulit tidur, atau kalaupun bisa tidur, tidurnya pasti tidak nyenyak. Apalagi saudara, kalau kita tahu bahwa penyaliban itu adalah satu bentuk eksekusi yang paling kejam yang pernah ada di dunia ini. Saudara, penyaliban itu esensinya sebenarnya bukan sekedar kematian, tetapi penderitaan menjelang kematian itu, saudara. Bahkan kalau kita boleh cermati, penyaliban merupakan eksekusi mati yang tidak seperti yang bisa kita bayangkan saat ini, saudara. Karena pada saat penyaliban itu relatif membutuhkan waktu yang cukup lama sampai seseorang itu meninggal dunia. Maka saudara, ini membuat penderitaan yang dialami Yesus itu lebih panjang, saudara. Maka pastilah itu bisa membuat sebuah ketakutan bagi dirinya. Saudara, di dalam kompas.com pada tanggal 19 April 2019 itu memberi ulasan tentang penyaliban sebagai eksekusi yang paling brutal di dunia. Pertanyaannya kembali, apakah Yesus takut terhadap penderitaan salib dan kematian yang sebentar lagi akan dia hadapi? Untuk menjawab pertanyaan ini, saudara sekalian, kita perlu meneliti Alkitab
dengan seksama. Kalau kita membaca di dalam Injil Markus saja, maka kita tahu bahwa Yesus yang memiliki natur ilahi tahu bahwa dia akan menderita dan mati di kayu salib. Itulah sebabnya sebelum hari-hari itu sampai, Yesus telah mengungkapkannya kepada murid-muridnya. Bahkan Injil Lukas mencatat sebanyak 3 kali Yesus mengatakan bahwa dia akan menderita dan mati. Itu dicatat oleh Markus, saudaraku, di dalam pasal yang 8, 9, dan 10. Hanya di dalam Injil Markus saja. Injil-Injil yang lain pun juga sama, saudaraku, bahwa Yesus sebelum harinya itu dia sudah tahu dan dia sudah menyampaikan kepada murid-muridnya. Itulah sebabnya, saudara, saya berani yakin bahwa ketakutan Yesus sebenarnya bukan terhadap penderitaan dan kematian. Jikalau betul Yesus takut kepada penderitaan dan kematian, beberapa hari sebelum itu dia tidak akan datang ke Yerusalem. Minggu yang lalu, saudara, kita memperingati Minggu Palem atau Minggu Palma. Itu saat-saatnya Yesus datang menuju ke Yerusalem, di mana disitulah dia akan disalibkan. Kalau dia takut, dia tidak akan ke situ. Tetapi sekali lagi, saudara, ketika saya memberikan pernyataan Yesus bukan takut terhadap penderitaan dan kematian, mungkin ada di antara saudara yang tidak setuju, lalu menyanggah, Pak, betul Yesus tahu, betul Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya, tetapi itu waktunya masih lama dari peristiwa yang sebentar lagi akan terjadi. Dan dalam natur Tuhan Yesus sebagai manusia, maka dia juga bisa merasa takut akan penderitaan kayu salib. Saya menjawab, iya, dan itu sangat mungkin, saudara. Tetapi mari, saudara, kalau kita kembali meneliti dengan cermat, khususnya di dalam kata-kata Tuhan Yesus ketika dia berdoa di Taman Getsemani. Nah, mari, saudara, saya mengajak kita melihat Markus 14 ayat yang ke-36, di mana kata-kata Yesus dicatat waktu dia berdoa. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Maka, saudara, permohonan Yesus itu adalah ambil cawan ini. Maka jelas sekali ketakutan dari Tuhan Yesus itu berkaitan dengan cawan yang harus dia minum. Saudara, mari kita teliti. Cawan itu maksudnya apa, saudara? Kalau kita membaca di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru yang berkaitan dengan cawan. Misalnya saja di dalam Yesaya 51 ayat 17 dan Yeremia 25 ayat 15 yang di dalam bahasa Indonesia dicatat sebagai piala murka atau amarah Allah. Tetapi di dalam King James Version itu dicatat the cup of his fire, his fury. Nah, saudara, memang di dalam pemikiran orang Yahudi, cawan itu seringkali melambangkan penderitaan sebagai akibat dari murka Allah. Dan itu akan menjadi lebih jelas ketika kita membaca kitab yang terakhir dalam perjanjian baru, yaitu kitab Wahyu, khususnya pasal 14 ayat 10, pasal 15 ayat 7, dan pasal 16 ayat 1. Di mana dengan jelas, saudara, kita temukan bahwa cawan digunakan untuk murka Allah di akhir zaman terhadap orang-orang yang tidak percaya. Dengan demikian, saudara, menjadi jelas buat kita bahwa ketakutan Yesus yang terutama adalah murka Allah. Oleh karena sebentar lagi Yesus akan berhadapan dengan murka Allah, saudara. Dan hal ini tentu begitu menakutkan. Bukan penderitaan fisik yang Yesus takutkan melebihi daripada penderitaan menghadapi murka Allah. Yesus yang tidak berdosa karena menanggung dosa manusia yang berdosa, dosa saudara dan saya, maka dia harus berhadapan dengan murka Allah yang begitu mengerikan. Dan saudara sekalian, ketika Yesus harus berhadapan dengan murka Allah, atau ketika Allah menyatakan murkanya kepada anak tunggalnya, dia harus memalingkan wajahnya, dia harus meninggalkan Yesus yang sedang terpaku di atas kayu salib, saudaraku.
Dan disitulah saudara-saudara kita melihat bahwa kesedihan Yesus yang terbesar adalah ditinggalkan Bapaknya. Itu menjadi jelas saudara kalau kita boleh melihat di dalam Injil Markus pasal yang ke-15 ayat yang ke-34 saudaraku. Di sana Markus mencatat demikian. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itulah perkataan yang keempat Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sebuah kesedihan yang begitu dalam. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, aku merasa sedih dan sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Kesedihan terhadap apa? Kesedihan terhadap ditinggalkan oleh Allah. Selama ini Yesus mempunyai kedekatan yang begitu erat dengan Allah, satu kesatuan pada saat dia tergantung di kayu salib. Karena Allah mau menyatakan murkanya, maka Yesus itu ditinggalkan olehnya. Itulah sebabnya Yesus berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, itulah penderitaan yang berat yang sedang Tuhan Yesus pikul karena dosa saudara dan saya. Nah saudara, selanjutnya mari kita melihat atau kita meneliti apa yang ditulis di dalam Markus pasal 14 tadi saudara. Setelah Tuhan Yesus menghadapi ketakutan, atau ketika Tuhan Yesus menghadapi ketakutan itu dan juga kesedihan yang dia alami, apa sih sebenarnya yang Yesus lakukan? Usaha apa yang Yesus kerjakan? Tindakan apa yang dia lakukan saudara? Maka poin yang kedua yang menjadi uraian firman Tuhan hari ini, di dalam menghadapi ketakutan dan kesedihannya, Yesus datang kepada Bapaknya di dalam doa. Disinilah kita melihat Yesus sedang menyatakan kepada kita bahwa hanya Allah itulah sumber pengharapan, sumber pertolongan yang sejati. Allah yang sanggup memberikan kekuatan dan penghiburan di tengah-tengah kesulitan dan ketakutan yang kita alami. Oleh karena itu, saat saudara berada di dalam ketakutan, kesulitan dan pencobaan, datanglah kepada Allah dalam doamu. Bukankah itu yang diperingatkan Yesus kepada murid-muridnya? Bahwa engkau harus berjaga-jaga dan berdoa. Oleh karena roh itu penurut tetapi daging lemah. Dan kita melihat hasilnya bagaimana ketika murid-muridnya tidak berjaga-jaga dan berdoa. Saat Yesus ditangkap, mereka semua kabur kecuali Yohanes yang datang sampai di bawah kaki salib Tuhan Yesus. Berserta dengan Maria ibunya, ibu Yesus, dan perempuan yang lain. Rupanya perempuan lebih berani dari laki-laki saudara. Murid-muridnya kabur semua saudara. Karena mereka tidak berjaga-jaga di dalam doa mereka. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Tetapi saudara, untuk kita bisa memahami permohonan Yesus dalam doanya di Taman Getsemani, kita perlu melihat referensi dari Injil yang lain. Oleh karena Markus hanya mencatat kata-kata permohonan Yesus di dalam doa cuma satu kali. Tetapi Injil Matius itu mencatat ada 2 kali permohonan Tuhan Yesus. Maka mari saudara kita membuka Matius 26 saudara. Khususnya di dalam ayat yang ke-39 dan ayat yang ke-42. Saudara, di ayat 39 Matius 26 berkata kepada kita, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, iya Bapa, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Itu ucapan doa Yesus yang pertama. Selanjutnya saudara kita mari melihat ucapan doa Tuhan Yesus pada kali yang kedua di dalam ayat yang ke-42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Saudara, kita bisa melihat ada perubahan di dalam ucapan Yesus ketika dia berdoa di Taman Getsemani. Dari yang pertama kepada yang kedua. Yang pertama dia minta apa saudaraku?
jikalau boleh, ya jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Dia minta supaya cawan itu lalu. Dia minta supaya cawan itu tidak menimpa dirinya. Tetapi kemudian di dalam permohonannya yang kedua, justru dia berkata, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Maka Yesus mulai masuk kepada satu step yang lebih maju lagi, satu langkah yang lebih maju. Dia mulai belajar. Memang dia pingin cawan itu lalu, tapi kalau Allah menghendaki dan dia harus meminumnya, maka di situ tersingkap dia siap untuk meminum cawan penderitaan murka Allah ini. Nah, saudara-saudara sekalian, disinilah kita melihat bahwa di dalam doa Yesus sebenarnya dia menaikkan doa yang tidak memaksakan kehendaknya, melainkan doa yang tunduk pada kehendak Allah. Saudaraku, berkaitan dengan doa yang biasa kita panjatkan. Betapa sering kita berdoa dengan keinginan supaya doa kita dikabulkan, bukan? Bahkan mungkin saudara kita berdoa supaya kalau boleh kehendakku yang jadi, bukan kehendak Tuhan. Kita memaksa Allah untuk mengubah kehendaknya karena kita berdoa. Bahkan saudara, saya pernah melihat ada satu buku yang berjudul Allah mengubah pikirannya karena umatnya berdoa. Dari judul itu saya mengerti keliru secara alkitabiah. Oleh karena sebenarnya Allah tidak pernah mengubah pikirannya sekalipun umatnya berdoa. Bahkan ketika anaknya berdoa sedemikian rupa, apakah Allah mengubah pikirannya? Tidak, saudara. Doa yang kita panjatkan apapun boleh kita minta, saudaraku. Karena memang tidak pernah dicatat di dalam Alkitab, oh doa yang ini boleh engkau minta, doa yang itu jangan engkau minta. Tidak, saudara, apa saja bisa kita minta. Tetapi sekali lagi, bukan kehendak saya yang jadi, tapi kehendak Tuhan. Dengan demikian doa adalah bagaimana saya membawa kehendak saya di bawah kehendak Allah, lalu kemudian tunduk kepada apa yang Allah kehendaki. Biarlah kehendak Tuhan itu yang jadi dalam kehidupan saya. Itulah doa yang benar yang bisa kita panjatkan. Nah, setelah Tuhan Yesus selesai berdoa, apa yang terjadi, saudara? Kalau kita kembali lagi kepada Markus yang ke-14, saudara, khususnya ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-42. Di sini kita melihat ada satu perubahan dalam diri Tuhan Yesus, di mana dia mulai menjadi tenang, dan bahkan boleh dikatakan justru dengan berani dia mengajak murid-muridnya untuk bersiap menghadapi penangkapan yang sebentar lagi akan dia alami. Saudara, kita perhatikan Yesus mengajak mereka, bangunlah, mari kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Artinya saudara, Yesus mengajak mereka bangun, siap-siap kita menghadapi mereka akan datang menangkap kita. Menangkap saya khususnya, menangkap Tuhan Yesus maksudnya. Nah saudara, waktu Yesus mengatakan mari kita pergi, bukan berarti kita pergi untuk melarikan diri, saudara. Tetapi sebenarnya Yesus pergi untuk berhadapan dengan orang-orang yang akan menangkap dia. Nah saudara, itulah sebabnya kita boleh melihat doa itu memberikan ketenangan, bahkan keberanian untuk menghadapi ketakutan. Nah, saudara, kalau kita terus boleh cermati, kita belajar akan firman Tuhan ini dengan seksama, kita melihat di dalam perikop selanjutnya, bagaimana kita menemukan Tuhan kita itu bukan hanya berani, saudara. Tetapi ketika orang-orang itu datang menangkap dia tidak melarikan diri. Dan bahkan di dalam terang Injil Yohanes pasal yang ke-18, waktu Petrus mengambil pedang dan memotong telinga hamba imam besar yang bernama Malkus, apa yang Yesus lakukan? Yesus justru menegur Petrus, sarungkanlah pedangmu. Lalu kemudian dia menjamah telinga Malkus dan menyembuhkan dia. Oh saudaraku, kita boleh melihat bagaimana Yesus begitu siap untuk menghadapi penderitaannya. Yesus begitu siap untuk menyerahkan dirinya di bawah kehendak Bapanya.
untuk disalibkan demi menanggung dosa saudara dan saya. Maka disinilah saya boleh mengatakan atau menyimpulkan bahwa sebenarnya kunci kemenangan Yesus adalah ketaatannya kepada Bapaknya. Saudara, ketika Yesus memilih taat, di dalam segala penyerahannya dia diberikan ketenangan, bahkan dia diberikan keberanian. Dan kalau kita boleh cermati berdasarkan Injil-Injil yang bisa kita baca tentang penangkapan Yesus di Taman Getsemani, sebenarnya saudara, bukan Yesus ditangkap. Karena Yesus memang tidak melarikan diri. Tetapi sesungguhnya Yesuslah yang menyerahkan dirinya. Itulah sebabnya kita tidak bisa melihat bahwa Yesus di Taman Getsemani itu menderita kekalahan. Atau bahkan ketika Yesus naik ke atas kayu salib itu, Yesus kalah di sana. Tidak, saudaraku. Tetapi justru disitulah kemenangan yang diraih Tuhan kita. Dan di dalam kemenangannya di atas kayu salib, saudara dan saya yang percaya kepadanya, kita juga punya kemenangan. Di dalam ketaatan Tuhan Yesus kepada Bapaknya di surga, maka ketakutannya berakhir. Itulah yang dimasukkan dengan tema kita hari ini. Dan saudara dan saya sebagai orang-orang yang percaya, ketakutan kita terhadap murka Allah yang akan menimpa orang-orang yang tidak percaya di neraka yang menyala-nyala, tidak lagi dialami oleh orang-orang yang percaya. Di dalam Yesus itulah ada pengampunan. Di dalam Yesus ada penebusan. Di dalam Yesus kita punya jaminan akan kehidupan yang kekal. Lalu saudara, apa yang bisa kita pelajari dengan uraian firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini? Nah, saudara, saya ingin mengajak kepada kita untuk melihat hal yang pertama, saudaraku, bahwa karya Allah di dalam Kristus membuktikan penyelesaian akan dosa merupakan hal yang sangat serius. Mengapa saya katakan hal yang sangat serius? Hanya karena dosa manusia itulah anak Allah harus datang ke dalam dunia untuk menggenapi rencana Bapaknya menebus manusia berdosa. Dan satu-satunya cara adalah dengan menanggung dosa manusia, menggantikan posisi saudara dan saya menanggung murka Allah yang begitu mengerikan. Dia harus dihukum karena di sanalah menyatakan keadilan daripada Allah. Oh saudara-saudara, hari-hari ini kita mungkin banyak bicara tentang kasih Allah, tapi betapa sering kita kurang untuk memikirkan tentang keadilan Allah. Kita kurang memikirkan tentang murka daripada Allah. Tapi hari ini saudara, kita melihat Tuhan Yesus justru sangat takut kepada murka Allah itu. Tetapi karena kasihnya kepada saudara dan saya, orang-orang yang berdosa, orang-orang tebusannya, orang-orang yang Allah sudah pilih sebelum dunia dijadikan, maka dia mau tergantung di atas kayu salib supaya saudara dan saya diampuni dosa, ditebus, dan memiliki jaminan hidup yang kekal. Yang kedua saudara, yang harus menjadi pemikiran kita, bahwa seharusnya ketakutan terbesar setiap orang adalah menghadapi murka Allah. Tetapi manusia yang berdosa tidak pernah menyadarinya. Sampai kasih karunia Allah menghampirinya, saat itulah seorang akan menyadari betapa seriusnya dosa, di mana dia harus berhadapan dengan murka Allah. Dan di dalam kesadaran seperti itulah, maka orang berdosa tahu dia orang berdosa. Dia akan dimurkai oleh Allah, akan dicampakkan ke dalam neraka yang menyala-nyala jikalau dia tidak bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Itulah sebabnya saudaraku, hari ini kepada saudara-saudara yang masih ragu-ragu, masih bimbang, bahkan belum ada di dalam Kristus, saya mengundang, saya mengajak, mari datang percaya kepadanya. Hanya di dalam Yesus saja ada keselamatan. Itulah hal yang ketiga yang menjadi pelajaran kita hari ini. Mengapa hanya di dalam Yesus saja ada keselamatan? Itu tadi yang saya katakan, Allah menyelesaikan dosa dengan sangat serius. Anaknya sendiri harus menanggung dosa itu, terpaku di atas kayu salib, dan tidak ada cara yang lain. Jikalau ada cara yang lain, Yesus tidak perlu mati di atas kayu salib. Tetapi karena tidak ada cara yang lain untuk menyelesaikan murka Allah yang begitu mengerikan, selain daripada anak tunggalnya yang menanggungnya di atas kayu salib,
tidak pernah punya cara yang lain. Itulah sebabnya saya berkata hanya di dalam Yesus saja ada keselamatan. Karena hanya Yesus yang sudah menanggung murka Allah dan yang telah memenuhi tuntutan keadilan Allah yang bisa membebaskan orang berdosa dari murka Allah yang menyala-nyala. Sekali lagi saya berkata kepada saudara sekalian, hanya Yesus yang sudah menanggung murka Allah dan yang telah memenuhi tuntutan keadilan Allah yang bisa membebaskan orang berdosa dari murka Allah yang begitu mengerikan. Oleh karena itu, saudaraku, sebagai orang berdosa, semua kita membutuhkan Tuhan Yesus. Semua kita perlu datang kepadanya, mengakui dosa kita dan menerima pengampunan dari Dia, serta menjadikan Yesus Tuhan atas kehidupan kita. Tanpa kita menjadikan Yesus Tuhan atas kehidupan kita, maka sebenarnya kita belum berada di dalam Kristus. Jangan engkau hanya menerima Dia sebagai juru selamat, tetapi engkau juga harus menjadikan Dia Tuhan atas hidup saudara. Allah yang berdaulat, yang memerintah engkau, yang memberikan firman-Nya untuk engkau taati. Itulah sebabnya hal yang keempat yang kita akan cermati, yaitu terus menjalin relasi dengan Tuhan di dalam ketaatan. Saudara, kalau kita pikir-pikir diri kita yang sudah ditebus dengan darah yang mahal, bukankah betapa sering kita tidak menghargai pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus? Bukankah kita selalu hidup di dalam ketidaktaatan? Bukankah kita selalu menyakiti, mengecewakan hati Tuhan kita yang sudah mati di atas kayu salib karena kita terus hidup di dalam dosa? Bertobatlah saudaraku, datanglah kepadanya, jalinlah relasi dengan Dia, saudara. Dan bagaimana kita menjalin relasi dengan Dia? Kita datang kepada Dia di dalam doa-doa yang kita panjatkan. Kita membaca dan merenungkan kebenaran dari firman Tuhan. Saudara, hari-hari ini ketika kita bekerja dari rumah, belajar dari rumah, bahkan beribadah seperti ini pun dari rumah, sebenarnya ada banyak sekali waktu yang bisa kita gunakan untuk merenungkan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Ada banyak waktu untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Mungkin ada di antara saudara yang sudah membeli buku-buku rohani, tapi tidak pernah membacanya. Inilah kesempatannya saudara membaca, supaya saudara boleh semakin mengenal Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, dan semakin hidup berbakti pada Tuhan di dalam ketaatanmu, saudaraku. Mari sebagai orang percaya kita mengerjakan apa yang diperintahkan Tuhan dan tidak melakukan apa yang dilarang Tuhan. Karena ketaatan merupakan kunci kemenangan. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu untuk kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan pagi hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus mau mati menggantikan kami. Karena Tuhan Yesus yang mau menanggung murka Allah menggantikan kami. Sehingga kami yang percaya tidak lagi berada di dalam murka Allah. Kami tidak lagi takut akan hukuman neraka yang begitu mengerikan. Tetapi kami juga mohon supaya kiranya Tuhan beri hati kepada kami untuk benar menghargai pengorbanan putra-Mu Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kami tidak hidup di dalam ketidaktaatan demi ketidaktaatan. Tetapi kami mau tundukkan diri kami. Kami mau taat sepenuhnya kepada Engkau di dalam pimpinan dan penyertaan-Mu. Di dalam kedaulatan kehendak-Mu kami ada di sana ya Tuhan. Tuhan tolong juga saudara-saudara kami yang belum di dalam Engkau. Saudara-saudara kami yang mungkin ada di dalam kebimbangan. Biarlah mereka menyadari bahwa ketakutan terbesar yang harus dihadapi manusia berdosa adalah murka Allah. Tetapi ketakutan itu akan berakhir ketika ada di dalam Tuhan Yesus. Ketakutan itu tidak perlu ada lagi di dalam anak-anak Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan diri kami. Sadarilah kami juga ya Tuhan.
supaya sebagai manusia yang sekalipun telah ditebus dan memiliki natur yang berdosa, biarlah kami selalu berjaga-jaga di dalam doa-doa kami. Oleh karena memang roh itu penurut, tetapi daging kami lemah ya Tuhan. Dan kami membutuhkan pertolongan-Mu, kami membutuhkan kuat kuasa daripada-Mu. Biarlah Tuhan tolong kami. Sadarkanlah juga kepada saudara-saudara kami yang belum percaya. Oleh karena sekalipun mereka berdoa, doa mereka tidak pernah sampai kepada Bapa. Karena Engkau berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa selain melalui aku. Itulah kalimat yang Yesus ucapkan. Tuhan tolong kami. Dengan iman kami percaya kami anak-anak-Mu. Dengan iman kami percaya doa kami sampai kepada Bapa. Dengan iman kami percaya bahwa doa-doa kami akan Tuhan kabulkan sesuai dengan kehendak-Mu. Ajar kami untuk tunduk kepada kehendak Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang tidak begitu mengenakan, tidak menentu ini, biarlah kami bersandar padamu. Biarlah kami diberikan kekuatan, pertolongan untuk bisa menghadapi segala hal yang mungkin saja terjadi dalam hidup kami. Tapi ajar kami percaya bahwa apa yang Tuhan kehendaki itu yang terbaik bagi diri kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.